Dengan seksinya permintaan pasar smartphone tanah air yang mencapai 40 hingga 60 juta unit per tahun, menjadikan Indonesia sebagai pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia. Hal ini menyebabkan market share masih menjadi tolak ukur keberhasilan bagi vendor smartphone. Kalau kita tidak bisa masuk dalam 5 besar, apalagi 3 besar, pilihan konsumen itu sangat banyak, Pak. Artinya begitu mereka menuju ke toko atau ke tempat lain, yang mereka ingat hanyalah merek-merek yang bisa dihitung jari. Kalau nggak 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Kalau kita tidak bisa masuk dalam 5 besar, artinya kita hanya penyeimbang. Menurut data firma analisis pasar Canalys, kuartal 2 tahun ini, Samsung kembali berjaya setelah sebelumnya sempat tergeser oleh Oppo. Salah satu hal yang menyita perhatian adalah dengan tergesernya Realme dari posisi 5 besar yang kali ini secara mengejutkan ditempati oleh Transsion dengan Infinix-nya, khususnya dari seri Hot. Punya bandrol harga terjangkau sekitar 2 jutaan, Infinix Hot sukses menjadi buruan pembeli, bahkan masih bertahan hingga saat ini. Selain Infinix, Transsion juga memiliki brand lain yaitu Tecno yang juga kuat di segmen menengah ke bawah. Seperti Tecno Spark 7 Pro misalnya, yang banyak digandrungi anak muda lantaran harganya yang bermain di angka 1 jutaan. Tergesernya Realme oleh Infinix dari posisi 5 besar menunjukkan ketatnya persaingan pasar smartphone di tanah air. Di mana menurut laporan IDC hingga akhir 2021, Realme sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal ini terlihat dengan adanya pengiriman smartphone yang hanya 5 juta unit saja. Kelangkaan chipset imbas dari penutupan sebagian pabrik akibat pandemi dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China sepanjang 2021 juga menjadi salah satu faktor tergelincirnya Realme dari posisi 5 besar. Namun, hal ini juga dialami vendor smartphone lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Realme kalah dari Infinix? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika menengok ke belakang, di tahun 2018, vendor yang punya slogan Dare to Leap ini punya prestasi yang fenomenal yang tidak dimiliki vendor lainnya, yakni dengan berhasilnya Realme mencapai posisi 5 besar yang kala itu boleh dikatakan masih seumur jagung. Wow, 10 juta pencapaian yang luar biasa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tak hanya itu, demi memperkuat posisi, Realme juga melakukan transformasi distribusi serta mengeluarkan beragam produk Internet of Things atau IoT tentunya dengan label Realme. Mungkinkah ini yang menjadikan Realme cukup percaya diri dalam menargetkan posisi 1 di tahun 2024? Jika melihat kejadian Realme, ternyata di tahun 2015 hingga 2016, Lenovo juga punya cerita yang sama. Menurut IDC, vendor asal China yang lebih dikenal lewat notebook dan PC-nya mampu bertahan di posisi 5 besar selama 2 tahun. Pencapaian maksimal berhasil dilakukan lewat seri A yang dibanderol dengan harga terjangkau, yang justru mampu mendorong Lenovo ke posisi 3 besar dengan market share sebesar 9,2% di kuartal keempat 2015. Akuisisi Motorola Mobility, bisnis smartphone yang Motorola dilakukan Lenovo tahun 2014 di bulan Oktober senilai 2,9 miliar US dollar. Jadi akuisisi ini bukan hanya dari segi portfolio tapi juga dari sisi SDM-nya. Ada 2.500 engineer yang diakuisisi juga, termasuk total pekerja dari Motorola. Dan juga yang tidak kalah penting adalah paten-paten atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Moto sendiri yang cukup banyak. Sebelum waktu itu akuisisinya adalah dari Google. Kehadiran Motorola yang diakuisisi dari Google menambah rasa percaya diri Lenovo Group untuk mengalahkan raksasa Samsung yang saat itu masih memimpin pasar. Alhasil justru sebaliknya. Di 2017, Lenovo justru menunjukkan tanda-tanda yang tidak baik-baik saja. Hingga puncaknya di 2018, Lenovo harus terjungkal dari posisi 5 besar pasar smartphone tanah air. Meski Lenovo sempat berkilah bahwa pasar smartphone saat itu tidak sehat dikarenakan banyaknya smartphone BM yang bebas diperdagangkan terutama di marketplace. Selain itu ada juga brand lokal Advan yang sejak 2014
mampu bertahan dari maraknya gempuran smartphone asal China yang mendominasi khususnya di sektor harga. Barca Tab Pro 7, atau dikenal juga T1X Pro. Ini layar 7 inch tablet yang kita posisikan untuk pecinta game kelas berat. Menariknya, di tengah kompetisi yang boleh dibilang berdarah-darah pada saat itu, menurut laporan IDC, justru Advan sempat berada di posisi 3 besar, mengalahkan Asus dan Xiaomi, dan sekaligus menorehkan sejarah di mana vendor smartphone lokal mampu bersaing dengan vendor smartphone global. Berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi brand terkemuka yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti setiap negara punya brand kebanggaan tersendiri. Seperti di Korea mereka punya Samsung, di India mereka punya Lava, di Amerika mereka punya Apple. Namun gempuran smartphone asal China semakin agresif setiap tahunnya. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya proteksi dan kebijakan yang mendukung eksistensi brand lokal dari pemerintah. Hingga di 2019, IDC mengeluarkan laporan yang cukup mengejutkan, di mana dalam laporan tersebut tak nampak lagi vendor lokal seperti Advan di posisi 5 besar. Terlempar dari posisi 5 besar juga dialami vendor asal Taipei yang juga terkenal lewat notebooknya. Ya, Asus, yang sempat sukses lewat seri Zenfone 2-nya yang mampu menghantarkan Asus ke posisi puncak dengan market share 21,9% di kuartal 4 2015, mengalahkan Samsung yang hanya 19,7% saja. Let's welcome new Zenfone 3 Laser. Hal ini cukup mengejutkan banyak pihak. Pasalnya saat itu, Asus bukanlah pemain smartphone sekelas Samsung ataupun Apple. Namun, sayang, seribu sayang, keterlambatan pemenuhan aturan TKDN serta penggunaan prosesor Intel Atom yang dikeluhkan cepat panas menjadikan momentum tersebut tak bertahan lama. Ya, di kuartal ketiga 2016, Asus justru anjlok ke posisi 3, tepatnya di bawah Oppo. Sementara posisi puncak kembali direbut oleh Samsung. Alih-alih mengejar Samsung dan Oppo, performa Asus malah makin menurun. Puncaknya pada kuartal ketiga 2017, Asus pun harus terpental dari posisi 5 besar. Untuk bisa bertahan, Asus pun harus banting setir dengan tidak lagi bermain di entry level, serta market share bukanlah sebuah prioritas. Mengusung slogan Insert of Incredible, Asus mulai bermain di level mid to high yang justru punya margin yang lebih besar. Positioning di segmen gaming pun terus diperkuat, di mana belum banyak vendor yang fokus di segmen ini. Walhasil, peluang untuk memimpin di segmen smartphone gaming pun terbuka lebar. Tahun ini Evercost mempunyai program clearance sale atau cuci gudang smartphone Android dengan harga hanya 200 ribuan saja. Handphone yang populer adalah Android, 2 kamera depan dan belakang, harganya cuma 200 ribuan. Terakhir ada Everchoice yang boleh dibilang pilihan kedua masyarakat Indonesia setelah Advan. Sebelum masuk ke segmen terakhir, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari Semar TV. 859.000. Periode 2012 hingga 2015 bisa dibilang sebagai tahunnya Everchoice yang sukses bertransformasi dari feature phone ke smartphone. Merujuk pada riset Counterpoint pada kuartal pertama tahun 2015, Samsung memimpin pasar dengan 32,9%, yang diikuti Everchoice di posisi kedua dengan market share 13,1%, sementara Andromax tergeser ke posisi 3 dengan 12,9%, diikuti Advan di posisi keempat dengan 7,1%, dan Oppo di posisi paling bawah dengan 6,1%. Dengan pencapaian yang terbilang stabil, Everchoice pun yakin bisa lebih bertaji di pasar domestik. Alhasil, brand yang dulu mengusung nama Cross ini bahkan sempat mematok target cukup tinggi pada tahun 2016, yakni 20%. Meski demikian, untuk mencapai target yang tergolong ambisius ini, tentu dibutuhkan strategi yang cukup jitu. Faktanya, sejak pencapaian terbaiknya di 2016, nama Everchoice bahkan tak terlihat bertengger lagi di posisi 5 besar. Ini sebenarnya kita sedang melakukan kegiatan untuk transfer knowledge kepada sekolah-sekolah. Jadi kalau sekolah-sekolah itu sendiri punya kemampuan untuk menduplikasi
transfer knowledge itu lebih cepat, ya kita Evercost melihat bahwa industri handphone itu tidak lari kemana kecuali kualitas sumber daya. Seperti halnya Advan, persoalan yang sama juga mendera Evercost. Tanpa dukungan pemerintah, brand lokal semakin terpinggirkan karena kehabisan nafas bersaing dengan merek-merek global. Apa boleh buat, smartphone besutan vendor-vendor China kini semakin dikdaya di pasar smartphone Indonesia. Sekian info yang berhasil dikutip dari cellular.id. Salam sehat dan tetap semangat.